Hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di Bedtime Story bersama saya Kang Mas, di mana kita akan membahas sebuah cerita atau fenomena ataupun sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu untuk kita bisa pelajari bersama. Kali ini saya akan mengajak kalian bercerita tentang sebuah tragedi yang terjadi di Banyuwangi di tahun 1998. Kayaknya tahun 1998 itu termasuk tahun keramat di mana kejadian besar terjadi di negeri ini, benar kan? Sebagai bangsa Indonesia yang mengalami kejadian di tahun 1998, kalian akan merasakan bagaimana mencekamnya tahun tersebut. Dan di Banyuwangi sendiri itu terjadinya 2 kali. Setelah kejadian nasional, Banyuwangi mengalami kejadian tersendiri di tahun 1998 itu. Jadi ini, di tahun 1998, Banyuwangi sempat mengalami sebuah fenomena di mana masyarakat kita itu mengenal dengan nama Dukun Santet, tragedi santet Banyuwangi. Kenapa dinamakan Dukun Santet? Karena di tahun tersebut yang disinyalir orang-orang dengan kekuatan supranatural banyak dibantai, dibunuh, dan daftar-daftar dari mereka itu bocor di masyarakat. Disinyalir mereka itu dibunuh oleh seseorang yang tampak atau terlihat seperti ninja. Karena sebelum mereka melakukan sebuah aksi, mereka itu sangat cekatan sekali, sangat cepat, bahkan seperti bukan orang biasa, seperti seseorang yang mempunyai kemampuan. By the way, saya mengalami sendiri bagaimana kejadian tersebut terjadi di tahun 1998. Kalau nggak salah, saya masih usia 7 tahun, usia masih belum sekolah, atau kalau nggak salah kelas 1 SD. Ya, saya masih ingat banget di hari itu, di mana pagi kita itu ya harus normal seperti layaknya masyarakat biasa, bekerja, sekolah, ya layaknya ibu rumah tangga biasa. Tapi setelah sore, malam menjelang, kita harus benar-benar menghadapi teror tersebut. Banyak jalan-jalan itu ditutup, jalan menuju sebuah desa itu ditutup. Kita tidak bisa seenaknya lewat di jalan-jalan seperti biasa. Para laki-laki meronda ke sana kemari sampai pagi. Para perempuan dan anak-anak mereka tidur di satu tempat yang sama. Nah, betapa sangat mencekamnya waktu itu. Bayangkan, pagi mereka harus kerja, malam mereka meronda sampai pagi. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Betapa stresnya masyarakat pada masa itu. Dan lambat laun, kejadian itu tidak hanya menimpa oleh terduga dukun santet, tapi juga oleh orang-orang, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan orang-orang tertentu, bahkan saling mencurigai satu sama lain. Bahkan sampai saat ini, tidak ada yang bisa membuktikan atau tidak ada yang tahu siapa kira-kira dalang dibalik semua kejadian tersebut. Ada teori konspirasi yang beredar di masyarakat. Mungkin itu memang sengaja dibuat untuk menambah kegaduhan setelah krisis moneter biar lebih kacau dan menargetkan orang-orang tertentu yang ingin dihabisi. Entahlah, bahkan sampai saat ini para korban, para keluarga korban juga masih belum mendapatkan keadilan, belum bisa mendapatkan hak asasi mereka, siapa sebenarnya pelaku dari kejadian santet 1998 di Banyuwangi tersebut. Ya, kejadian tersebut menjadi luka terdalam, juga trauma tersendiri bagi masyarakat Banyuwangi setelah 2 dekade berlalu. Tidak dipungkiri, memori itu masih membekas di masyarakat, menjadi luka tersendiri di masyarakat Banyuwangi. Dan harapan kami, semoga kejadian seperti itu tidak akan lagi terjadi di masyarakat kita sampai tahun-tahun ke depan. Semoga Banyuwangi menjadi lebih aman lagi, menjadi kota yang lebih indah dan lebih terkenal, nggak terkenal seperti dulu menjadi kota santet, tapi menjadi kota tersantet of Java seperti sekarang. Nah, itulah tadi bedtime story dari Kang Mas. Semoga kalian bisa mendapatkan insight, pelajaran dari cerita tersebut dan mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan like, share, dan subscribe channel ini. Dan kita bertemu lagi di bedtime story selanjutnya. Selamat malam, selamat tidur.